Nah, sekarang masih fi syarhi kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Qala al-matin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 600 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Pada bab yang ke-61 babu majaa fil musawwirin. Bab penjelasan yang datang tentang orang-orang yang membuat gambar, membuat patung atau yang semacamnya. Ya. Di bab ini al-musannif rahimahullah menggunakan judul umum majaa. Beliau tidak memberikan hukumnya. Beliau tidak memberikan hukumnya haram kah atau gimana ya. Beliau hanya mengatakan majaa fil musawwirin. Ya, dan kalau kita lihat apa dalil-dalil yang beliau bawakan dan juga kalam para ulama terkait dengan masalah ini dan merujuk juga dengan bab-bab sebelumnya, kita akan tahu bahwa pada kalimat maja'ah beliau membawakan bab dengan kata maja'ah karena di situ hukumnya ada rincian. Yakni tidak semua dilarang. Tidak semua dilarang. Nah, tidak semua dilarang. Ada musawir, musawir yang berdosa, ada musawir yang tidak berdosa, yang dibolehkan. Ada taswir yang boleh, ada taswir yang haram, ada taswir yang boleh. Karena adanya rincian ini, beliau tidak memberikan hukum di judul. Beliau membawakan judul dalam bentuk umum, Maja'a fil musawirin. Penjelasan yang datang tentang al-musawirin. Al-musawirin jelas ya isim fa'il, ya isim fa'il, musawir. Maka bab ini beliau buat untuk menjelaskan hukum orang yang melakukan taswir. Dan di sini beliau rahimahullah memberikan hukum kepada pelaku. Maja'a fil musawirin. Beliau tidak menghukumi perbuatan, beliau tidak mengatakan maja'a fit taswir dalam bentuk masdar, ya, dikarenakan untuk mengikuti lafaz hadis. Di lafaz-lafaz hadis yang akan beliau sebutkan, itu disebutkan musawir. Jadi ittiba'an lil hadis, beliau menggunakan juga kata musawir di bab. Walaupun jelas yang dibahas di sini adalah hukum perbuatannya dan juga pelakunya otomatis. Iya, jelas ya. Karena pada dalam syariat yang dibicarakan itu adalah perbuatan. Yang dibicarakan itu adalah perbuatan. Pelaku itu mengikuti. Asalnya yang dibicarakan apa hukum menggambar. Kalau sudah diketahui apa hukum menggambar, ikutlah pelakunya, kan begitu. Ya, tapi di sini beliau tidak memberikan judul bab hukum terhadap perbuatan untuk mengikuti lafaz hadis. Karena di hadis digunakan yang dibicarakan adalah apanya? Musawwir. Ya, disebutkan hukuman bagi pelakunya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian hubungan bab ini dengan bab sebelumnya bahwa orang yang menggambar, mentaswir ini juga apa? Salah satu bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa masuk dalam bentuk suudzon kepada Allah taala di mana orang-orang yang membuat patung itu berpikir, karena ini asalnya berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau roh-roh orang soleh dan seterusnya, enam, itu merasuk ke dalam patung tersebut. Nah, dan ini di antara bentuk apa eh, penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebelum terdapat penyimpangan dalam ibadah. Dikarenakan mereka mengatakan bahwa patung ini semacam apa istilahnya orang sekarang ya, avatarnya gitu ya. Wadah dari wadah dari roh-roh. Kita sudah sebutkan di awal bahwasanya kesyirikan alam semesta tidak lepas dari dua dua bentuk. Yang pertama syirik menyekutukan Allah dengan arwahus solihin, roh-rohnya orang soleh. Dan yang kedua menyekutukan Allah dengan arwahul kawakib, rohnya bintang-bintang. Tidak ada kesyirikan yang keluar daripada ini. Semua masuk di dua ini. Imma menyekutukan Allah dengan rohnya orang soleh, wa imma menyekutukan Allah dengan roh bintang-bintang, benda-benda langit. Nah, bentuk yang pertama menyekutukan Allah dengan rohnya orang soleh. Bagaimana caranya? Sementara orang solehnya sudah meninggal, ya mereka meyakini roh orang soleh ini masuk di patung ini, masuk di pohon ini, masuk di batu ini,
Mereka buat patung sebagai wadah. Jadi mereka ketika membuat patung, kemudian menyembah patung tersebut bukan karena itu patung. Bukan karena itu kayu atau batu yang mereka pahat jadi kayak muka orang. Enggak sama sekali. Mereka tahu itu benda mati. Mereka tidak mungkin menyembah batu. Bukan batunya yang mereka sembah. Bukan kayunya yang mereka sembah. Tapi mereka menyembah roh yang mereka yakini ada di dalamnya. Makanya mereka menyembah patung-patung. Dan bagaimanapun, masalah patung ini, masalah membuat patung ini sudah menjadi permasalahan klasik di tengah umat Islam. Di mana patung ini ada, di situ muncul kesyirikan. Ya, di situ muncul kesyirikan. Lihat, kesyirikan pertama kali di Jazirah Arab terjadi gara-gara apa? Amr bin Luhai membawa patung yang tenggelam di zamannya Nabi Nuh, terkubur, dia gali kembali dibawa bawa masuk ke Jazirah Arab. Ya. Sebab kesyirikan di Jazirah Arab. Maka perbuatan mentaswir jelas merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan, merupakan wasilah kepada kesyirikan, ya, sarana kepada kesyirikan. Karena itulah sangat layak untuk dibahas dalam kitab Tauhid. Karena patung dari dahulu atau semua kesyirikan dari zaman dahulu pasti melibatkan yang namanya surah, patung-patung ini. Lihat kesyirikan di berbagai zaman. Lihat kebudayaan-kebudayaan kesyirikan di berbagai zaman. Semua pelanggaran terhadap itikad itu pasti melibatkan patung. Iya, ya kan? Patung. Nah, wallahu alam bisawab. Qala rahimahullah, untuk menjelaskan bab ini, al-musannif rahimahullah membawakan 5 dalil. Semuanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala Allah ta'ala, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan akhrajah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku? Kalau memang betul-betul mereka mencipta, silakan coba mereka ciptakan satu butir jagung. Atau coba mereka ciptakan satu biji habbah, ya, satu biji-bijian. Atau coba mereka ciptakan satu butir gandum. Ya, baik. Sisi pendalilan hadis ini pada kalimat atau sebelumnya taswir pada hadis ini yang dimaksud dengannya adalah pada firman Allah Ta'ala, Zahaba yakhluqu ka khalqi. Dia mencoba mencipta seperti ciptaanku. Jadi Allah Ta'ala menamakan orang yang membuat patung, membuat gambar, ya, membuat patung, membuat gambar. Ini apa? Ini ini dikatakan oleh Allah Ta'ala mencoba mencipta seperti saya. Mencoba mencipta seperti saya. Ini menunjukkan bahwa orang yang membuat patung, membuat gambar-gambar, ini padanya ada nau musyarakah, ada nau tasyrik, usaha, bentuk penyekutuan dengan Allah Ta'ala dalam hal mencipta yang dilarang. Nah, dan surah di sini, membuat gambar di sini umum, baik gambarnya 2 dimensi seperti di atas kertas yang hanya ada panjang sama lebar, ya, 2 dimensi, ataukah yang 3 dimensi yang ada tingginya, panjang lebar tinggi yang menonjol. Nah, ini semua terlarang. Nah, baik gambar yang 2 dimensi maupun gambar yang 3 dimensi, ketika dibuat ini hukumnya haram. Membuat misalnya gambar-gambar di kertas, ya. 6. Membuat gambar-gambar di kertas, gambar makhluk yang bernyawa. Nah, buat apa namanya, anim atau robot misalnya atau yang semacamnya, dia membuat, ya, atau dia membuat apa patung
Misalnya boneka, boneka bagian dari bentuk patung, tiga dimensi. Nah, nah jelas ya. Atau menyusun apa misalnya menyusun apa itu Lego-Lego kemudian jadi bentuk manusia. Ya. Ini semua merupakan bentuk patung. Dan ini hal yang dilarang. Jelas ya? Hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sisi pengharamannya dari dua sisi. Yang pertama, Allah mengatakan ini perbuatan yang paling zalim. Membuat gambar patung ya dua dimensi, tiga dimensi ini adalah perbuatan yang paling zalim. Di sini mannya istifham ingkari. Iya, istifham ingkari. Man azlamu, siapa yang paling zalim? Yani tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang ini. Tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku. Ketika disifati bahwa perbuatan membuat gambar ini zalim, jelas ini merupakan dosa besar. Yang kedua, sisi dalil yang kedua yang menunjukkan haramnya adalah pada ancaman atau tantangan setelahnya. Tantangan. Coba kalau mereka mampu ciptakan jagung, satu butir jagung atau biji atau gandum. Ya, ini apa ejekan dalam tanda kutip ya, ejekan dari Allah kepada para pembuat gambar-gambar itu. Ya, kalian mau mencoba menandingi ciptaanku, nggak usah bikin itu dulu. Nggak usah bikin-bikin yang bernyawa. Coba bikin yang benda mati saja. Gandum, jagung. Kalau memang mampu. Ini apa? Takri. Apa Allah Ta'ala mempermalukan, mengejek mereka untuk menunjukkan kelemahan mereka. Bahwa mereka sama sekali tidak mampu menandingi menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Maka kalimat ini adalah zam lahum. Celaan bagi mereka. Taubihul lahum. Hinaan, ejekan kepada mereka. Dan ini menunjukkan perbuatan mereka haram. Karena tidak ada yang diejek ya dihina oleh Allah kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram. Baik. Dalil yang kedua, walahuma ana Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kullu asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang mencoba meniru ciptaan Allah. Lihat, Allah menciptakan manusia, dia gambar juga manusia. Allah menciptakan manusia, dia juga bikin patung makhluk hidup. Allah menciptakan makhluk hidup, dia juga bikin. Ya, ini hadis Bukhari Muslim juga. Jelas sekali sisi pendalilannya ya. Ya, menunjukkan haramnya membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa, dua dimensi maupun tiga dimensi. Ya, dan kata gambar di sini taswir diambil dari kata yudahiuna bi khalqillah. Karena yudahiun dari kata al-mudaha yang bermakna al-musyabahah, mau mencoba menyerupai ciptaan Allah. Membuat makhluk hidup yang sama seperti Allah menciptakan makhluk hidup. Al-musyabahah di antara musyabahanya keserupaannya dengannya adalah mencoba menciptakan. Ya, mencoba menciptakan, mencoba membuat. Dan keberadaan siksaan mereka menjadi siksaan yang paling pedih pada hari kiamat, ini menunjukkan bahwa ini dosa yang sangat besar. Dikatakan asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat. Menunjukkan ini dosa yang sangat besar. Membuat gambar-gambar bernyawa ini. Dalil yang ketiga, walahuma an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Semua orang yang menggambar semua orang yang menggambar itu akan masuk dalam neraka. Semua yang menggambar akan masuk dalam neraka. Dan semua gambar yang dia buat, Allah akan tiupkan roh pada gambar tersebut. Kemudian gambar itu yang akan menyiksa dirinya. Gambar itu yang akan menyiksa dirinya. Ya, hati-hati menggambar Naruto misalnya ya, disiksa nanti. Ya, misalnya. Ya, atau menggambar robot-robot misalnya. Nah, ya, maka gambar-gambar ini Allah Ta'ala akan berikan gambar nyawa padanya. Kemudian apa? Gambar ini akan menyiksa dia pada hari kiamat. Ya. Ini lihat. Apa yang dia buat, apa yang dia gambar,
Allah akan hidupkan gambarnya, kemudian gambar itu akan menyiksa dirinya. Maka hati-hati dalam apa? Melanggar perbuatan ini. Selain disiksa, Allah Ta'ala akan menyiksa dia, dan salah satu siksaan Allah adalah melalui perantaraan apa yang dia gambar. Ya, perantaraan apa yang dia gambar. Nah, dan ini sebagai hukuman baginya. Ketika dikatakan kullu musawwirin finnar, jelas menunjukkan ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Nah, ini tambahan siksaannya. Sudah disebutkan, nanti kita akan simpulkan ya, menunjukkan besarnya ini bahaya menggambar makhluk bernyawa ini. Dalil yang keempat, walahuma anhu radhiyallahu anhuma marfu'an, masih dari Ibnu Abbas, juga riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kulli fa ayyam fukha fiha ruha wa laysa binafikh." Nah, siapa yang menggambar-gambar apapun di dunia, maka dia akan dibebani oleh Allah, dipaksa, disuruh untuk memasukkan roh ke dalam gambarnya, padahal dia tidak akan mampu melakukannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perbuatan menggambar-gambar ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia akan pada hari kiamat dia akan dibebani untuk melakukan sesuatu yang mustahil dia lakukan. Iya. Dan itu dilakukan oleh Allah kepada dirinya untuk menunjukkan bahwa kamu tidak mampu apa-apa. Ngapain gambar-gambar seperti itu? Gambar makhluk bernyawa sementara kamu tidak bisa tiupkan nyawa ke dalamnya. Jangan menyerupai Allah. Jangan ikut-ikutan Allah. Allah membuat makhluk yang bernyawa, Allah bisa tiupkan roh ke dalamnya. Kamu tidak bisa. Maka disuruh dia meniupkan roh pada makhluk gambarnya ya pada hari kiamat. Kemudian dia tidak akan mampu. Jelas ya? Yes. Maka manusia pun akan, maka dia pun tahu, atau maka Allah pun menampakkan kepadanya ketidakmampuannya. Ketidak ketidakmampuannya. Nah, wallahu alam bisawab. Hadis yang terakhir yang kelima, wali muslimin an Abil Hayyaj ya Al-Asadi, Abdul Hayyaj Al-Asadi radhiyallahu rahimahullah qala li Ali bin Aliun, yani Ali bin Abi Thalib, ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Abul Hayyaj, kata Ali bin Abi Thalib, inginkah aku utus kamu dengan membawa perintah? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengutus saya dengan membawa perintah. Apa perintahnya? Janganlah engkau meninggalkan satupun gambar kecuali kamu hapus. Iya, kecuali kamu hapus. Kalimat Thompson, hapus, ini identik dengan gambar dua dimensi. Di dinding, gambar orang bernyawa, patung ya, gambar-gambar makhluk bernyawa di dinding dihapus. Iya. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidaklah engkau mendapati kubur yang dibangun tinggi kecuali kamu ratakan. Kecuali kamu ratakan. Baik, sisi pendalilannya pada kalimat tidaklah meninggalkan gambar kecuali kamu hapus. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini diharamkan karena Nabi SAW menyuruh untuk menghapusnya. Ya, menyuruh untuk menghapusnya. Baik. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah. Kalau kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala, nampak jelas bagaimana besarnya dosa dari orang-orang yang menggambar ini. Dia adalah orang yang paling zalim, ya. Dia orang yang paling zalim, dia orang yang masuk dalam neraka, dia orang yang paling keras siksanya dalam neraka. Salah satu siksaannya dalam neraka adalah dia akan disiksa dengan makhluk yang dia buat, yang dia gambar di dunia. Ya kan? Karena berbahayanya gambar-gambar ini, Allah Subhanahu wa taala melarang dan mempermalukan pelakunya. Ditantang untuk menciptakan yang lebih kecil kayak jagung, ditantang untuk meniupkan roh, dan mereka tidak akan mampu. Menunjukkan mereka memang tidak bisa melakukannya. Maka jangan lakukan. Ya. Dan Nabi SAW juga memerintahkan para sahabat untuk menghapus semua gambar-gambar di muka bumi yang mereka dapati, untuk menghilangkan jejak ada yang namanya kesenian, seni yang namanya gambar-gambar bernyawa seperti ini. Enggak diperkenankan
seni-seni dengan makhluk bernyawa seperti ini dalam Islam. Dihapus. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Kemudian hadis-hadis ini kalau kita lihat siapa yang dihukum di sini, siapa yang diancam dengan semua ancaman tadi, ini mencakup umum. Apakah gambarnya tiga dimensi, ada tingginya, seperti patung, robot, boneka dan semacamnya, ya? Ataukah yang dua dimensi, seperti gambar di kertas, di dinding dan seterusnya? Ya, ini umum. Ya, dan banyak hadis lain yang apa tambah apa yang lebih menjelaskan lagi masalah ini. Ya, bagaimana Allah Ta'ala mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membangun patung-patung di atas kubur mereka. Bagaimana Nabi SAW mencela sebuah gereja di Habasyah yang padanya banyak patung-patung. Ya, ini semua menunjukkan haramnya membuat gambar. Kemudian gambar di sini terbagi menjadi dua. Ada gambar makhluk hidup yang bernyawa, makhluk hidup, dan ada gambar yang bukan makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang disebutkan di sini, ya, kalau kita lihat hadis-hadis yang disebutkan di sini, nampak bahwa pengharaman ini tertuju kepada gambar makhluk hidup. Kenapa? Karena disebutkan disuruh untuk meniupkan roh. Allah akan meniupkan roh pada ciptaannya untuk menyiksa dia. Ini menunjukkan bahwa pengharaman ini tertuju kepada menggambar makhluk hidup. Yang dimaksud makhluk hidup di sini bukan hanya makhluk hidup yang sudah ada seperti manusia, tapi yang menyerupai. Ini punya kepala, punya mata, punya hidung. Walaupun tidak ada makhluk kayak gitu modelnya. Misalnya dia gambar muka muka segitiga gitu kan, tidak ada makhluk makhluk hidup mukanya segitiga misalnya sejauh yang kita tahu. Ya kan tidak ada. Tapi tetap aja ada matanya, ada ininya, ada kepalanya. Ya. Jadi imma itu makhluk betul-betul ada di alam nyata atau cuman makhluk di fantasinya, di apa imajinasinya maksud saya, di imajinasinya, tapi itu tampilannya kayak tampilan makhluk bernyawa, ada kepalanya, ada badannya, di kepalanya ada matanya, itu makhluk bernyawa. Ya. Adapun menggambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pemandangan pohon, ya, batu, langit dan semacamnya, laut, ini semua tidak diharamkan. Ini semua tidak diharamkan. Jelas ya? Karena itulah dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas berkata, "Fa in kunta la budda fa'ila fasawwir syajar wa ma la ruha lahu." Ya. Fa in kunta la budda fa'ila fasawwir syajar wa ma la ruha lahu. Kata Ibnu Abbas, kalaupun kamu harus menggambar, maka gambarlah pohon atau gambarlah sesuatu yang tidak ada rohnya. Ini pemahaman Ibnu Abbas terhadap hadis-hadis yang tadi. Pemahaman beliau menunjukkan bahwa larangan menggambar tidak berlaku untuk semua jenis gambar, tapi hanya berlaku untuk gambar yang ada rohnya, gambar makhluk hidup. Dan tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas di sini. Tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas, maka jelas bahwa larangan ini hanya tertuju kepada makhluk yang bernyawa. Adapun makhluk yang tidak bernyawa, boleh. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian, masalah yang kedua, apa hukum menggambar makhluk yang bernyawa? Apa hukum menggambar makhluk yang bernyawa? Taib. Dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullah, nampak bahwa orang yang menggambar makhluk bernyawa tidak lepas dari dua keadaan. Orang yang menggambar makhluk yang bernyawa tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia kafir. Keadaan yang kedua, dia fasik. Keadaan yang pertama, dia kafir. Keadaan yang kedua, dia fasik. Kapan dia kafir? yakni kalau dia menggambar makhluk bernyawa dengan niat menyerupai ciptaan Allah, meniru-niru Allah, menyerupakan ciptaannya dengan ciptaan Allah. Misalnya dia ada orang
mukanya ya afwan jelek misalnya kan. Mukanya jelek, Allah ciptakan dia seperti itu. Terus dia lukis ulang. Dia lukis ulang mukanya dipercantik, diperindah. Terus dia bilang ini ciptaan saya lebih bagus mukanya. Ya. Seraya apa jadi dia melukis wajahnya orang dengan niat untuk menandingi, menyerupai ciptaan Allah dan membandingkan ciptaannya menyerupakan ciptaannya dengan ciptaan Allah. Maka ini kafir. Jelas ya? Ini yang dimaksud dalam hadis bahwa manusia yang paling keras siksaannya adalah yang yudhahiuna bi khalqillah, menyerupakan ciptaan Allah, mencoba menyerupai penciptaan Allah. Ini kafir. Yang kedua, hukumnya fasik adalah kalau dia melukis, menggambar tidak dengan niat seperti itu. Tidak dengan niat seperti itu, bukan dalam rangka menyerupai ya, meniru ciptaan Allah, maka ini hukumnya fasik. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian yang juga masyhur di zaman sekarang ya adalah terkait dengan gambar apa? Fotografi, foto, gambar dengan menggunakan alat, tidak menggunakan tangan. Para ulama sepakat gambar yang menggunakan tangan ini hukumnya haram. Ya. Gambar makhluk hidup ya. Gambar makhluk hidup yang bernyawa dengan menggunakan tangan ini yang terlarang. Jelas. Nggak ada khilaf di sini. Apakah dengan pensil, pulpen, krayon, ataukah dengan apa namanya kuas cat ketika melukis, atau dengan pahat ketika memahat, ya. Ini dengan perbuatan tangan semua. Atau dengan menggunakan apa yang semacamnya, mouse misalnya, mouse komputer, ya. Tangannya bergerak. Ini dilarang. Nah, yang masalah yang dipermasalahkan di zaman belakangan adalah menggambar tanpa menggunakan tangan. Yani hanya memencet tombol, kemudian apa? Muncul gambar, yaitu fotografi. Apa hukumnya? Ma'ruf khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini ya. Ma'ruf khilaf ulama dalam masalah ini ya. Sebagian mengkategorikan itu masuk dalam gambar yang diharamkan dan sebagian mengatakan tidak. Karena di sini tidak ada perbuatan. Dan taswir dari fiil sawwara yusawwiru taswiran itu menunjukkan ada fiil di situ perbuatan. Sementara fotografi tidak ada perbuatan, kita cuma mencet terus dia nangkap gambar. Nah, jelas ya dan ini insyaallah taala yang lebih tepat bahwa gambar fotografi tidak masuk dalam kategori gambar. Ia mirip kayak kita berdiri di depan cermin. Nggak ada apa-apa. Kita berdiri di depan cermin langsung muncul bayangan. Nah, itulah gambar fotografi kayak gitu juga modelnya sama. Prinsipnya sama. Sama-sama menangkap gambar. Iya. Maka kita tidak mencipta, tapi hanya menangkap ciptaannya Allah. Menangkap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dalam kertas atau yang semacamnya. Ya. Nah, ini wallahu alam yang lebih tepat. Kemudian para ulama yang mengharamkan yang tetap mengharamkan fotografi, ya, mereka mengecualikan keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam kondisi darurat atau dalam kondisi hajat. Kondisi darurat kalau di zaman sekarang yang ya identitas. Identitas ya pakai foto. Jelas ya? Yang tanpa foto banyak masalah yang akan terkendala gitu. Nah, maka itu masuk dalam konteks darurat di zaman sekarang, tanda pengenal dengan semua jenisnya ada fotonya, itu mimbabil darurat. Atau mimbabil hajah. Mimbab al hajah. Misalnya ada yang butuh didokumentasikan untuk pertanggungjawaban dana, ya, atau yang semacamnya, bukti-bukti. Nah, atau misalnya gambar-gambar taklim, video-video kajian ya dari para ulama, dari para asatidzah. Ini termasuk video-video, gambar-gambar yang dibolehkan karena ada hajat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya. Summa qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail. Perhatikan masail dalam kitab tauhid ini kayak hasil istimbat beliau dari judul bab, dari dalil-dalil. Maka cara memahami masail dalam kitab tauhid, baca masailnya, cari apa dalilnya dari hadis-hadis yang dibawakan. Itu cara sempurna mendapatkan ilmu dari kitab tauhid.
yaitu baca masailnya satu persatu, terus cari apa mana hubungannya dengan judul bab, apa mana hubungannya dari dalil. Ya. Al-ula at-taghlidus syadidu fil musawwirin. Masalah yang pertama, ancaman keras bagi semua penggambar. Di mana terletak itu? Ya, hampir di semua hadis, ya kan? Ada ancaman keras. Kira jelas. As-saniyah at-tanbihu 'alal illah wa huwa tarkul adabi ma Allah liqaulihi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Tambih akan ilat. Apa larangan? Kenapa dilarang untuk mencipta? Afwan. Kenapa dilarang untuk menggambar? Kenapa haram itu menggambar makhluk bernyawa? Di sini disebutkan ilatnya, alasannya, yaitu karena tidak beradab kepada Allah. Yang tersebut dalam sabda Nabi SAW atau dalam firman Allah, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencoba untuk mencipta seperti ciptaanku. Tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Mau mencoba-coba meniru Allah Ta'ala. Tidak beradab. Nah, sekedar usaha saja, ya, sekedar dia melakukannya tanpa usaha, tanpa niat, ini hukumnya dosa besar. Kalau dia niatkan, hukumnya ya pembatal keislaman. As-salisa at-tanbihu ala qudratihi wa ajzihim. Yang ketiga, catatan, peringatan, tambih akan maha mampunya Allah mencipta dan ketidakmampuan mereka makhluk untuk mencipta. Liqaulihi falyakhluqu dzarratan aw sya'ira. Kalau mampu coba ciptakan yang kecil-kecil saja dulu. Dan mereka tidak mampu. Allah mampu. Maka ini tambih menunjukkan ke maha mampunya Allah dan maha lemahnya makhluk. Sangat lemahnya makhluk. Ar-rabi'ah at-tasrihu bi annahum asyaddun nasi azaban. Masalah yang keempat, penegasan bahwa mereka adalah manusia yang paling keras siksaannya. Jelas pada kalimat asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Al-khamisah anna Allah yakhluqu bi'adadi kulli suratin nafsa yu'adzabu biha fi jahannam. Yang keenam, Allah akan menciptakan untuk setiap gambar yang dia buat di dunia nyawa, kemudian dia akan disiksa dengan gambar itu di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. As-sadisa annahu, ini dalilnya juga jelas ya. As-sadisa annahu yukallafu an yanfukha fiha ruh. Yang keenam, bahwa orang yang menggambar-gambar bernyawa di dunia, dia akan dipaksa, ditaklif untuk meniupkan nyawa, memasukkan nyawa ke dalamnya, dan mereka tidak akan mampu. Ketika mereka tidak mampu, ya disiksa sudah. Dan yang terakhir as-sabiyah al-amru bi tamsiha idza wujidat. Ya, perintah untuk at-tamas. Ya, at-tamsu kalau ditemukan. At-tamsu, at-tams bermakna at-taghtiyah, bermakna ditutup. Ya, bermakna ditutup. Nah, eh, masalah terakhir ini terdapat faidah bagaimana caranya menghindari gambar yang sudah terlanjur dibuat. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu gambar-gambar yang sudah terlanjur dibuat, kapan didapat, maka disuruh toms, disuruh tutup. Dan cukup yang ditutup bagian kepalanya. Tidak mesti ditutup seluruh tubuh. Cukup ditutup bagian kepalanya. Kalau mau aman ya seluruh tubuh, seluruh patung ditutup. Ya. Atau kalau dia terlanjur menggambar, dihilangkan saja kepalanya. Terlanjur menggambar makhluk bernyawa, dia punya gambar 90, cari 90-nya semua, hilangkan semua kepalanya. Iya. Kenapa? Karena sahih dari Abdullah bin Abbas, riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Abbas berkata, "Inna mas-suratu ar-ra'su. Fa idza dhahaba ar-ra'su lam takun suratan." Ya. Atau lam takun suratun. Inna mas-suratu ar-ra'su. Yang dinamakan gambar bernyawa itu kalau ada kepalanya. Fa idza dhahaba ar-ra'su lam takun surah. Kalau kepalanya sudah tidak ada, maka tidak lagi dikatakan gambar. Iya. Sudah ya? Maka di sini adalah menghilangkan, menutup. Kalau dia berupa patung, ya apakah dia dipotong kepalanya, misalnya ada di kursi gambar burung elang ya, dipatahin bagian kepalanya, atau ditutup kepalanya, bagian kepalanya, ya kan? Kalau dia di dua dimensi gambar di kertas, dia mana dihapus bagian kepalanya, tidak cukup dengan hanya taruh garis di bagian leher. Nah, ada orang gambar begitu terus dikasih garis melintang di bagian leher. Ya, tidak cukup, harus hilang kepalanya. Tidak cukup juga apa cuma dikasih hilang mulutnya, mukanya, matanya. Jadi tetap ada kepala,
tapi yang hilang matanya, mulutnya. Enggak, kata Ibnu Abbas hilangkan kepala, bukan hilangkan mata, bukan hilangkan mulut. Jelas ya? Tetap hilangkan apa? Hilangkan kepalanya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, ini makna yang terdapat dalam bab yang ke-61 ini. Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.